Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a fid dini wad dunya wal akhirah wa na'udzubika min qaulin bila ilmin wa na'udzubika min ilmin bila amal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita memulai kajian ini, mari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada penulis kitab, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Dan juga kepada para guru-guru kita yang telah menyambungkan kita kepada Imam Al-Ghazali secara silsilah periwayatan. Ala hadhini ya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin Al-Fakir berhalangan hadir karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa Al-Fakir tinggalkan, yaitu mendampingi guru kami yang sekarang sudah menjelang hari-hari terakhir kunjungan beliau di Indonesia selama 1,5 bulan kurang lebih. Al-Fakir mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di mana kajian yang lalu kita telah membahas tentang bab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari bangun tidur. Apa saja ketaatan yang harus kita lakukan, yang seyogyanya kita lakukan. Kemudian setelah itu bagaimana adab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki toilet atau memasuki kamar mandi. Ketika itu kita sudah bahas perbedaan antara kamar mandi yang ada klosetnya dan kamar mandi yang tidak ada klosetnya. Itu istilahnya berbeda di dalam bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab wudhu. Adab wudhu di sini sepertinya tidak akan selesai malam ini, karena di sini oleh Imam Al-Ghazali dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi yang ingin Al-Fakir sampaikan nanti juga akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali di akhir, bahwa wudhu itu yang kita pelajari sekarang itu syariat lahir, ada syariat batin. Artinya ada makna yang harus kita serap dari syariat yang lahir tersebut. Contohnya apa? Kalau kita wudhu membasuh muka, itu kan kita mensucikan diri kita dari hadas kecil, ya kan? Kemudian menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Itu wajah kita yang kita basuh, tangan kita, rambut kita, telinga kita, kaki kita. Tapi kalau hati kita masih kotor bagaimana? Artinya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, badannya aja yang bersih, tapi hatinya belum bersih. Demikian juga ketika mandi besar, nanti akan dibahas mandi besar. Itu kita mandi jasmani saja. Bagaimana dengan mandi rohani? Bagaimana dengan mandi rohani? Tapi di sini saya bukan menyampaikan tentang nama arwah ya Pak, bukan itu. Bukan itu yang kita bahas, tapi membersihkan rohani kita. Membersihkan rohani kita dari apa? Dari kotoran rohani, kotoran hati. Maka ini yang akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Maka disebut di sini dengan apa? Dengan syariat lahir. Syariat lahir ini syariat ya, kalau lahirnya nggak bersih bagaimana batinnya bisa bersih? Gitu.
Adabul wudu, adab tata cara berwudu. Fa idza faraghta minal istinja'i, jika kamu telah selesai dari istinja. Nah, istinja kemarin kita sudah membahas membersihkan, ya, bersuci dari kotoran. Bersuci dari kotoran itu istinja. Kemarin sudah dijelaskan juga bahwa istinja itu bisa menggunakan dua hal, batu atau air, atau keduanya. Itu istinja. Setelah selesai dari istinja, fala tatrukis siwaka, jangan meninggalkan siwak. Siwak ini adalah kayu yang digunakan oleh Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan. Jadi setelah selesai bersuci, beristinja, bersuci dari kotoran, itu kita harus menggunakan sinja. Apa? Siwak. Menggunakan siwak membersihkan gigi kita. Harus, tapi harusnya di sini maknanya sunnah. Ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beberapa kali guru-guru kami menyampaikan, Syekh Zakaria Yahya Thalib yang ada di Makkah sekarang, beliau khalifahnya Syekh Yasin Padang yang memegang majelisnya Syekh Yasin dalam pembacaan kitab-kitab hadis di Makkah sekarang. Beliau mengatakan tidak bisa seseorang menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, hingga dia istiqomah melaksanakan sunnahnya Rasulullah dari yang kecil sampai yang besar. Termasuk apa? Termasuk siwak. Tapi kita sulit siwak, artinya gosok gigi. Kalau kita menggantinya gosok gigi, apakah sama gosok gigi dengan siwak? Tugasnya sama, tapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda karena Rasulullah yang digunakan siwak. Karena Rasulullah yang digunakan siwak. Ada jenis-jenis siwak. Nah, ada siwak yang mahal itu kecil, lembut. Itu kami pernah nyari, itu satunya kurang lebih waktu itu beli 50 real harganya, satu biji 50 real, kecil. Itu siwak yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita menggunakan siwak? Siwak ini menjadi makruh ketika bulan puasa. Ketika bulan puasa. Mungkin di sini ada yang salah memahami dari apa yang saya sampaikan. Di sini beberapa kajian, siwak itu tidak haram ketika puasa, tapi makruh. Makruh, termasuk menggosok gigi. Itu makruh. Kapan mulai makruh? Makruhnya setelah zawal. Zawal itu masuk ke waktu zuhur, tergelincirnya matahari. Itu makruh. Bukan haram. Bukan haram. Termasuk kumur-kumur. Kumur-kumur juga makruh, tapi setelah zawal. Setelah zawal itu makruh. Makruh artinya tidak haram. Tidak haram. Yang haram bagaimana? Yang haram misalkan ini anak adik-adik yang kecil ini wudhu di sini waktu bulan puasa siang-siang. Wudhu kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2. Nah, itu baru haram. Kenapa yang satunya ditelan? Itu namanya minum, bukan kumur-kumur. Gitu kan. Kenapa saya tahu demikian? Dulu waktu kecil juga demikian. Jadi itu setelah zawal baru. Fa innaha matharatun lil fami, karena siwak itu adalah alat untuk membersihkan mulut. Artinya di sini makna tujuan dari disyariatkannya siwak itu adalah untuk membersihkan mulut. Maka di sini hukumnya berbeda ketika bulan puasa. Kenapa? Bulan puasa itu bau dari orang yang berpuasa itu nanti di akhirat lebih wangi daripada kasturi. Tapi bukan berarti di sini kita kalau bulan puasa itu mulut kita bau-bauan gitu kan. Siapa yang paling bau gitu? Jangan kayak gitu. Tapi kita harus bersih gitu. Kita harus bersih. Matharatun lil fami di sini alat litanzif, alat untuk membersihkan. Alat untuk membersihkan mulut. Artinya tujuannya membersihkan. Kalau tidak punya siwak, maka gunakan sikat gigi. Karena apa? Itu mengambil alih tugasnya siwak. Tapi kalau ada siwak yang digunakan, boleh nggak menggunakan kedua-duanya? Boleh. Kan tujuannya sama. Wa mardhatun lirrabb,
mardot itu artinya mendapatkan alat untuk wasilah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu kami mendampingi 1,5 bulan ini mendampingi Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani. Beliau cucu yang ke-24 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu beliau tidak pernah meninggalkan siwak, Pak. Siwak hilang jatuh itu kan, atau diambil orang. Biasa kan orang-orang Indonesia itu kan nyarinya berkah. Oh, berkah. Sisa minum sisa ini. Itu benar ada keberkahan di sana. Kita tidak mengingkari itu gitu kan. Tapi ada yang pernah mempelajari bahwa beliau menghabiskan usia beliau 44 tahun untuk mencari karya tulisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah 1000 tahun hilang. Sampai ketemu manuskripnya. Artinya dipelajari secara detail. Artinya ilmu. Jadi semuanya landasannya harus dari ilmu. Kita tahu di dalam air itu ada berkah dari mana? Dari ilmu. Dari ilmu. Selama ini kita mengetahui manakib, sejarah, biografi Syekh Abdul Qadir, tapi kita tidak mengetahui karya-karyanya. Kita tidak tahu kalau beliau punya buku tafsir 6 jilid. Sekarang sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, alhamdulillah. Sudah diterjemahkan ke Indonesia dan itu 900 tahun hilang. Maka di sini ini mardhatun lirab. Siwak itu. Wa maskhatatun lisyaitan. Jadi ini dibenci oleh setan. Ya, setan tidak suka dengan siwak. Dan juga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin." Salat dengan siwak, artinya bersiwak sebelum salat, afdalu min sab'ina salatan bila siwakin, lebih afdal daripada salat yang tanpa siwak 70 kalinya. Waruya an Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Kenapa dikatakan beliau yang paling banyak? Jadi hadis yang ada sekarang ini yang paling banyak meriwayatkan adalah Sayyidina Abu Hurairah. Padahal beliau masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Artinya terakhir. Makanya ini sahabat yang banyak diserang oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Siapa? Orientalis, orang-orang liberal, saudara-saudara kita yang Syiah. Itu ada sebabnya. Allah yang menciptakan sebab itu. Sayyidina Abu Hurairah itu 3 tahun itu nggak berpisah dari Rasulullah. Tinggalnya di belakang masjid. Atau namanya Ashabus Suffah. Suffah itu kalau kita di makam Sayyidina Rasulullah itu di belakang itu ada tempat agak tinggi. Itu adalah akhir dari Masjid Nabawi, dan itu di sanalah Rasulullah para sahabat itu tinggal. Gitu. Sahabat-sahabat yang nggak mampu, fakir miskin, jomblo, dan mereka makannya itu biasanya mengharapkan makanan dari Rasulullah. Rasulullah makan, mereka makan. Rasulullah tidak makan, mereka pun tidak makan. Mereka pun tidak makan. Itu Ashabus Suffah bersama Rasulullah terus. Pimpinannya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Setelah itu Allah menciptakan sebabnya, beliau fokus untuk menyebarkan, menyampaikan ilmu, tidak ikut ke pemerintahan, tidak ikut ini, tidak ikut itu. Pokoknya majelis saja. Sedangkan para sahabat yang lain ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi ini. Nah, itulah yang membedakan. Apakah ini menunjukkan keutamaan? Iya, itu keutamaan Sayyidina Abu Hurairah. Tapi setiap sahabat itu punya keutamaannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalau kita ibaratkan itu warisan, maka para sahabat itu mempunyai jatah warisannya masing-masing dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikumpulkan beliau semua, itu menjadi sosok Rasulullah yang seutuhnya. Kekurangannya dibuang. Jadi kalau kita seperti sekarang, di zaman sekarang, jarak kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah 1400 tahun lebih. Kemudian ada orang umat Islam, segelintir umat Islam yang mengatakan bahwa yang paling tahu Al-Quran, yang paling tahu Sunnah, yang paling tahu Rasulullah itu saya.
Tidak mungkin itu. Tidak mungkin, karena jaraknya sudah jauh. Artinya setiap kita punya bagiannya masing-masing, di mana bagian itulah yang harus saling melengkapi, bukan kemudian kelebihan kita gunakan untuk menyerang orang lain. Menyerang orang lain, apalagi untuk memonopoli agama ini. Tidak ada yang bisa memonopoli agama ini. Bagaimana caranya kita tahu bagian kita? Dengan ilmu. Kalau tidak belajar kita tidak bisa. Tuh. Ini Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki fi kulli salatin." Ini hadis sahih. Seandainya aku tidak ingin memberatkan, tidak berat bagi umatku, la amartuhum bisiwak, sungguh aku akan memerintahkan, menyuruh, mewajibkan kepada umatku apa? Untuk bersiwak fi kulli sholatin, di setiap sholat. Di setiap sholat artinya ketika sholat kita siwak gitu, bukan sebelum sholat maksudnya. Sebelum sholat bersiwak. Artinya Rasulullah ini menunjukkan amat sangat besar fadilah dari bersiwak tersebut. Bersiwak sebelum sholat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bis-siwaki hatta khasyitu ayyuktaba alayya. Aku selalu diperintahkan untuk bersiwak, kata Rasulullah. Selalu diperintahkan untuk bersiwak. Siapa yang memerintahkan Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Bisa langsung, bisa melalui malaikat Jibril. Kalau kita siapa yang memerintahkan? Misalkan ini, kita ada keinginan. Nah, kita ada keinginan ini. Nih yang duduk di depan pengen apa? Pengen nikah lagi. Nah, itu laki-laki kan ini? Laki-laki, mayoritas laki-laki. Pengen nikah lagi. Itu keinginan siapa? Siapa yang memerintahkan? Keinginan Allah atau keinginan hawa nafsu kita? Kita ingin minum, kita ingin makan, kita ingin bekerja, kita ingin itu, kita ingin ini. Nah, kalau Rasulullah, umirtu, aku diperintahkan untuk bersiwak. Untuk bersiwak. Yang memerintahkan Allah. Maka tidak ada keinginan yang boleh kita lakukan, boleh kita kejar, kecuali landasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu standarnya. Jadi kalau niatnya karena Allah, diperbolehkan oleh syariat, laksanakan. Tapi kalau tidak diperbolehkan oleh syariat, tinggalkan. Loh, kalau dua-duanya boleh sama syariat bagaimana? Saya milih A atau milih B? Dua-duanya diperbolehkan oleh syariat. Kita pilih yang mana? Pilih yang paling berat bagi nafsu kita. Nah, ini ada cerita. Ada seorang pendeta. Pendeta ini karomahnya Masya Allah. Pendeta ya, Nasrani. Ini di masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kurang lebih 900 tahun yang lalu. Pendeta ini ketika ada orang berniat buruk atau apa, dia pasti tahu. Bahkan ketika waktu itu ada orang yang diutus oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan untuk datang. Setelah datang, kemudian diperintahkan untuk meletakkan belati di belakang, di dalam bajunya. Baru ngetok pintu, di dalam sudah langsung ngomong pendeta tadi. Pendeta tadi mengatakan apa? Kamu tidak boleh masuk sebelum belati yang ada di dalam bajumu itu kamu keluarkan. Itu taunya dari mana? Akhirnya setelah muridnya Syekh Abdul Qadir itu masuk, kemudian bertanya, bagaimana kamu bisa mencapai kedudukan seperti ini? Terus dia mengatakan, saya berjanji, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh kehidupan saya akan menentang seluruh bisikan hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu saya itu menginginkan A,
saya nolak A. Hanya seperti itu. Dia jujur untuk menentang nafsunya. Sampai dia apa? Dia diberikan karomah seperti tadi. Setelah itu apa? Dia bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, kalau memang demikian, sekarang kenapa kamu tidak beriman kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu kan? Sekarang saya perintahkan kamu, tanyakan kepada nafsumu, gitu kan? Mengizinkan gak nafsumu untuk beriman kepada Muhammad? Akhirnya dia minta waktu 3 hari. Setiap malam dia memikirkan, saya harus beriman atau tidak. Nafsunya langsung menolak sampai 3 hari. Setelah 3 hari dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu yang paling berat bagi nafsu dia, maka itu yang benar. Maka kalau kita menghadapi sesuatu, tolak ukurnya adalah syariat. Kalau dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya itu diperbolehkan oleh syariat, maka pilih yang paling berat bagi nafsu kita. Ini laula an asyqa umirtu bisiwak. Aku diperintahkan untuk bersiwak hatta khasyitu, hingga aku khawatir ayyuktaba alayya, diwajibkan kepadaku. Jadi karena diperintahkan terus, diperintahkan, khawatir, waduh ini nanti diwajibkan ini, gitu kan? Diwajibkan. Dan Allah Maha mengetahui apa? Bahwa di Indonesia nggak ada pohon siwak, di Irian Jaya nggak ada pohon siwak, adanya gaharu, ya kan? Akhirnya barter, gaharunya dikirim ke Arab, siwaknya dikirim ke sini. Gitu. Karena apa? Karena itu sulit. Jadi Allah itu sudah, syariatnya sudah sempurna. Umirtu bisiwak. Ini menunjukkan keutamaan siwak. Summa jlis lil wudu'i mustaqbilal qiblati. Kemudian duduklah kamu untuk berwudu mustaqbilal qiblah, menghadap kepada kiblat. Nah, ini menghadap ke kiblat atau membelakangi? Kalau kita menyampingi di sini, ya kan? Menyampingi. Berarti kita harus menghadap kiblat. Ini ada cerita. Salah satu ulama kita, saya tidak sebut namanya karena nggak enak. Beliau masih hidup. Ulama kita, ulama besar. Beliau ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tempat wudhunya itu tidak menghadap kiblat, beliau yang akan menghadap kiblat. Jadi miring. Kalau kita di sini miring, itu demi apa? Demi menghadap kiblat. Bahkan tidur, meskipun tidur di hotel bintang 7. Itu bintang 7 itu yang presiden suite. Bintang 5 presiden suite, semalamnya 14 juta, 15 juta, 17 juta, 20 juta semalam. Itu yang presiden suite. Beliau tidak mau tidur di atas kasur. Beliau pasti bawa tikar, kemudian tidur di atas lantai. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidurnya di atas tikar. Kita masih memiliki ulama-ulama seperti itu, meskipun tidak terkenal. Meskipun tidak terkenal, mengikuti apa? Mengikuti Rasulullah. Nah, kalau seperti itu baru wali itu. Nggak kelihatan. Ya, tidak menampakkan hal-hal seperti itu hanya orang-orang khususnya yang mengetahui tentang detail-detail kezuhudan para ulama tersebut. Sumajlis lil wudu'i mustaqbilal qiblah. Kemudian duduklah. Lah, ini duduk. Berarti di masa itu ada tempat duduknya. Atau pakai teko, atau pakai ember. Kalau kita sekarang sudah ada krannya, bisa wudhunya berdiri, bisa duduk. Tapi di sini tidak duduk. Kalau duduk pasti percik, ya. Berarti ini mengkondisikan, kondisinya sesuai dengan kondisi Al-Imam Al-Ghazali ketika itu. Ala maudhi'in murtafi'in, duduk di atas tempat yang lebih tinggi, yang agak tinggi. Kaila yusibakar rosyasu, agar engkau tidak kena percikan. Nah, tidak terkena percikan air tersebut. Karena apa? Najis. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, dan katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Pertama membaca bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Seluruh amal perbuatan yang penting, banyak manfaatnya, tidak dimulai dengan bismillah, maka aqta. Aqta itu artinya qalilul barokah. Barokahnya sedikit.
Maka segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah. Ada riwayat lain yang mengatakan bilhamdillah, dengan alhamdulillah. Akhirnya setiap kali Setiap kali ingin menyampaikan sesuatu, ingin bicara, ingin menasehati, dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah, ditambah lagi sholawat. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat. Itu segala sesuatu yang baik dimulai dengan 3 hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doanya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Nah ini, kita bagaimana tahu ini? Bisikan setan sama bisikan malaikat. Itu sulit mengetahuinya. Karena apa? Karena kadang bisikan setan itu sesuai dengan hadis. Contohnya ketika mengajar di depan, ada hadis mengatakan nazratun ilal alimi, itu kan, khairun, itu lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Melihat ke wajahnya orang alim itu lebih baik dari 1000 tahun. Itu kalau dibisikkan ke telinga yang duduk di depan ini gimana? Masya Allah, sekarang jamaah melihat ke wajah saya orang alim gini. Itu kan bisikannya benar, sesuai dengan hadis. Yang salah siapa? Yang salah hati kita. Makanya membedakan antara bisikan setan dengan bisikan malaikat itu tipis sekali. Dan itu tidak bisa kita ketahui tanpa dengan latihan. Kalau sahabat dulu yang melatih Rasulullah. Jadi kita siapa yang melatih sekarang? Kehidupan langsung, artinya kita terseok-seok. Karena apa? Karena tidak dibarengi dengan keilmuan. Maka ilmu itulah yang harus mendampingi, menaungi menyinari seluruh langkah kita. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah wahai Tuhanku ayyahdurun. Ketika setan-setan itu datang. Maka di doanya Imam Asyadzili di dalam kumpulan doa, yaitu namanya Hizib Bahar, itu di sana dikatakan nas'alukal ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati minasyukuki wadz dzununi wal auhami satiratil qulubi amutalatil ghuyub. Kami memohon perlindungan darimu ya Allah fil harakat, dalam gerakan kami, wasakanat, dalam diam kami. Berapa banyak diam itu lebih berbahaya dari bergerak. Karena biasanya kalau kita stuck itu pikiran kita kemana-mana. Nah itu setan itu masuk. Nah di sini Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita apa? Setiap detik itu ingatnya kepada Allah. Ingatnya kepada Allah, semuanya Allah. Summaghsil yadaika thalathan qabla an tudkhilahuma al-ina. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum kamu memasukkannya ke dalam bejana atau ke ember atau ke bak kamar mandi. Lah kalau keran bagaimana? Ya membersihkan tangan. Kenapa? Karena bisa jadi tangan kita kotor. Karena kita bangun tidur, tangan kita kemana kita nggak tahu. Tidak tahu. Bisa jadi ke tempat-tempat yang itu najis. Di sana ada najis, maka kita harus mensucikannya dulu, membersihkannya dulu sebelum memasukkan ke dalam bejana atau ember atau bak kamar mandi. Atau pakai keran. Dibersihkan terlebih dahulu 2 tangan kita 3 kali. Waqul, dan katakanlah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-yumna. Al-yumna itu kemampuan untuk melakukan ketaatan. Al-yumna wal barakah, dan keberkahan. Kalau kita ingin mengetahui tentang
anugerah kemampuan untuk melakukan ketaatan. Contoh yang paling sempurna Rasulullah. Contoh yang paling sempurna Rasulullah. Contoh yang paling sempurna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah menguatkan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh urusan kebaikan. Ingin menjadi guru, contohnya Rasulullah. Ingin menjadi ayah, contohnya Rasulullah. Ingin menjadi pedagang, contohnya Rasulullah. Ingin menjadi suami, contohnya Rasulullah. Ingin menjadi kekasih Allah, contohnya Rasulullah. Nah ini sekarang kita tidak. Ingin menjadi kekasih Allah, kita mencontohnya Nabi Khidir. Sulit. Contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah. Rasulullah yang sudah jelas itu. Jelas. Atau kita nyontohnya Nabi Musa. Berat. Kita umatnya Rasulullah, contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah. Karena tidak bisa kita tanpa mengikuti Rasulullah. Ikut Rasulullah. Contoh Rasulullah. Bukan berarti kemudian kita, saya nggak percaya sama Nabi Khidir, nggak boleh, dosa. Nggak percaya kepada Nabi Musa, kafir. Kita berbeda dengan Nasrani, kita berbeda dengan Yahudi. Kita beriman kepada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Kalau mereka kan enggak, diputus-putus mereka. Oh enggak, saya beriman cuma sampai kepada Nabi Isa saja, Nabi Muhammad nggak beriman. Nah, kafir. Kita semuanya, kita lengkap. Kita lengkap, tapi endingnya itu di Nabi Muhammad yang paling sempurna, yaitu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ingin mencontoh, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Yumna, bagaimana bantuan Allah kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tentang ketaatan ke Rasulullah, tentang keberkahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dan kebinasaan. Apa ini? Setan. Setan. Tsumman wi raf al hadathi au istibahatas salati, dan kemudian niat. Nah, setelah membasuh tangan, ya. Kemudian berdoa, baru niat. Niat itu di mana? Niat itu di hati. Dilafalkan atau tidak? Boleh dua-duanya. Melafalkan artinya menekankan, penekanan. Tidak wajib, tapi dianjurkan. Niat itu letaknya di mana? Letaknya di awal dari setiap ibadah. Di awal dari setiap ibadah. Artinya ketika kita takbir, kalau sholat, ketika ini membasuh wajah, sebelum membasuh wajah itu sudah hadir niatnya. Sampai kapan? Sampai selesai. Nah kita sholat kadang kan takbir, niat itu barengan dengan niat. Bisa nggak niat kalau memang melafalkannya itu wajib? Artinya niat itu melafalkan harus bareng dengan takbir. Nggak bisa, ya kan? Maka dia lafalkan dulu baru di hati. Di hati itu hadir terus, hadir sampai akhir, setelah salam baru selesai itu. Kadang kita lupa setelah Al-Fatihah, amin, lupa. Itu biasa. Maka kita harus mengembalikan lagi niat itu, mengembalikan lagi. Kalau sudah bisa hadir niat itu dari awal sampai akhir, contohnya seperti siapa? Rasulullah. Kalau ulama banyak. Imam Abu Hanifah, sholat 2 rakaat ba'diyah isya, selesainya subuh. Karena apa? Hadir terus niatnya, lupa sampai hatam. Kalau kita sulit. Ya, kalau kita sulit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menghadirkan niat tersebut secara lahir dan secara batin dalam setiap ibadah kita dan helaan nafas kita. Allahumma amin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.